قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب الساعة. Yang pertama sekali salat sunat maghrib qabliyah. Beberapa masjid di kota Langsa antara azan maghrib dengan qamat enggak ada jeda. La ilaha illallah, selesai azan, imam maju ke depan, makmum susun barisan, langsung qamat. Enggak ada salat sunat maghrib qabliyah. Di antara masjid tersebut ada yang saya mengisi kajian lalu berubah, dan ada masjid yang saya telah mengisi kajian, mereka mengatakan ini sudah warisannya begitu Ustaz, dari masa ayah dan kakek kami, dari pertama masjid dibangun sudah begitu. Jadi maksudnya apa? Dipertahankan begitu sehingga tidak ada salat sunat maghrib qabliyah. Bagaimana sebenarnya duduk perkaranya? Dalam Sahih Al-Bukhari, kitab paling sahih sesudah Al-Quranul Karim, dalam kitab Sahih Al-Bukhari terdapat perintah untuk melaksanakan salat sunat maghrib qabliyah, yaitu sebelumnya, dengan lafal dalam hadis sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Nabi bersabda, salatlah kalian sebelum maghrib. Maksudnya sebelum kalian melaksanakan salat fardu maghrib, salatlah kalian sebelum fardu maghrib. Kemudian kali ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liman syaa, bagi siapa yang mau melaksanakannya. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam liman syaa, tujuannya adalah agar jangan dijadikan oleh para sahabat sebagai tambahan ibadah yang kuat sehingga memberatkan mereka. Hadis ini dari Abdullah bin Mughfil atau Mughaffal Al-Muzani yang wafat pada tahun 57 Hijriah. Ada seorang ulama yang bernama Al-Hafidh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim ini murid daripada Ibnu Taimiyah. Kalau kita lihat baik Ibnu Qayyim maupun sang guru Ibnu Taimiyah, keduanya masuk dalam kelompok ulama mazhab Hambali. Kalau di Aceh, dua nama ulama ini kurang mendapatkan tempat di hati mereka, karena mereka memiliki beberapa pandangan-pandangan yang kalau boleh kita katakan keliru. Kenapa keliru? Karena menentang ijma' ulama. Ulama sudah berijma', oleh mereka langgar ijma' tersebut. Ya, ini membuat marah bukan hanya ulama Aceh, ulama dunia semua marah. Namun kami di Al-Azhar menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Yang salah, salah. Tapi tidak dipungkiri mereka memiliki jasa dalam keilmuan, terutama di bidang fikih, wabil khusus dalam mazhab Hambali. Jadi begitu. Mereka mengatakan talak 3 sekali ucap jatuh 1. Ini melanggar ijma' ulama. Ulama sudah sepakat talak 3 sekali ucap jatuh 3. Talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan ketika sang wanita di masa kotor, atau talak yang dijatuhkan ketika sang wanita di masa suci tapi sudah dicampuri. Jumhur ulama, mayoritas ulama, bahkan ulama sepakat mengatakan talak yang seperti ini bid'i, berdosa pelakunya, sang suami berdosa, tapi tetap jatuh. Ya, mereka mengatakan tidak jatuh. Dan
Ada dua puncaknya. Di antaranya yang pertama adalah mereka melarang ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Ini yang membuat umat di waktu itu marah sekali. Masa ziarah makam Nabi enggak boleh? Mereka katakan kalau ziarahlah ke Masjid Nabawinya, bukan ke makam Nabinya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihal, perjalanan tidak diberatkan illa ila thalathah, kecuali ke 3 tempat, 3 masjid. Masjidil Haram, yaitu Masjidil Haram, karena salat di sana 100.000 lebih baik dari masjid yang lain. Kemudian wa masjidi hadza, dan masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, sebanding dengan 1000 kali di masjid yang lain. Wa Masjidil Aqsa, masjid yang paling jauh di waktu itu, yaitu Masjidil Aqsa yang terdapat di Palestina, sebanding dengan 500 kali di masjid yang lain. Jadi menurut mereka, masjid satu dengan masjid yang lainnya enggak ada beda. Jadi jangan susah-susahkan perjalanan. Jangan susah-susahkan perjalanan, baik tujuannya untuk masjid ataupun untuk tujuan yang lain. Tapi mereka lupa dengan beberapa sabda Nabi yang lain. Di antaranya adalah, barang siapa yang mengunjungiku setelah aku meninggal dunia, sungguh dia telah mengunjungiku. Man zarani faqad zarani, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menziarahi kuburku, sungguh seolah-olah dia menziarahi aku ketika masih hidup. Dan puncaknya lagi adalah ketika mereka mengatakan Allah bertempat. Mereka mengatakan Allah itu di Arasy. Jadi itulah di antara beberapa permasalahan yang muncul dari kedua mereka, sehingga pada masa hidupnya semua ulama yang mu'tabar, yang besar, menentang pernyataan mereka. Bahkan dalam riwayat Ibn Taimiyah sampai diikat tangannya dan dimasukkan ke dalam penjara karena pernyataan-pernyataan tersebut. Namun sekarang muncul yang seperti itu, ya, pendapat yang menyeleneh, yang berbeda dengan yang lainnya, banyak pengikutnya sekarang. Kalau mereka kembali kepada masa dahulu, bagaimana Ibn Taimiyah ditentang oleh semua ulama, mereka pasti enggak akan ikut pendapat-pendapat yang aneh. Baik, tapi kembali lagi di Al-Azhar, Ibnu Qayyim atau Ibn Taimiyah dalam fatwa fikihnya, selama bukan di tempat-tempat yang aneh, diambil sebagai perwakilan dari mazhab Hambali. Apa dikatakan oleh Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, walam yunqal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusallihima. Nabi memerintahkan kita untuk salat sebelum maghrib, salat sunat. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan tidak diriwayatkan, tidak pernah dinukilkan bahwa Nabi SAW pernah melaksanakan 2 rakaat tersebut. Berarti menurut Ibnu Qayyim, Nabi hanya mengajak, tapi Nabi sendiri enggak pernah buat. Wa sahha annahu aqarra as-sahabata. Nabi enggak pernah buat, tapi Nabi mengikrarkan dan menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat, 2 rakaat sebelum maghrib. Qultu, berkata sang pengarang, yaitu Imam Jamaluddin Al-Ahdal, fa amma iqrarus sahabati, adapun para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui 2 rakaat sebelum maghrib yang dilakukan oleh para sahabat, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan para ahli hadis yang lainnya. Adapun ucapan Ibnu Qayyim, lam yunqal annahu kana, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan 2 rakaat sebelum maghrib dan seterusnya. Kita perhatikan perkataan Ibnu Qayyim. Kalau perkataan beliau maksudnya Nabi enggak
terus-menerus melakukannya, tidak sering melakukannya, fajaizun, boleh jadi. Nabi enggak sering buat 2 rakaat sebelum maghrib, boleh jadi. Tapi kalau seandainya maksud daripada Ibnu Qayyim, Rasulullah SAW seumur hidup enggak pernah sama sekali melakukan 2 rakaat sebelum maghrib, maka ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena Said Samhudi mengatakan Nabi pernah buat. Benar enggak ada dalam Sahih Al-Bukhari, enggak ada dalam Sunan Abi Daud, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Tapi Nabi pernah buat. Perbuatan Nabi ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban salah seorang ulama hadis, yang hadis-hadis yang beliau kumpulkan itu dinamakan dengan hadis-hadis sahih. Jadi hadis sahih bukan hanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dengan demikian, salat sunat maghrib qabliyah ada anjurannya, baik dari ucapan Nabi ataupun dari iqrar Nabi, yaitu setuju Nabi melihat para sahabat melakukannya, dan juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu perlulah kita hidupkan salat sunat maghrib qabliyah. Walaupun enggak terus-menerus kita lakukan, minimal ada kita lakukan dan ada waktu untuk melakukannya. Sebagai pengurus masjid harus memberikan waktu untuk melaksanakan salat sunat maghrib qabliyah. Kenapa? Karena ada sunnahnya, baik sunnah perbuatan Nabi, sunnah ucapan Nabi, maupun sunnah persetujuan Nabi ketika beliau melihat para sahabat melakukannya. Pak Tayana kan? Nah, alhamdulillah.